Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Hasan Selesya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari UAS Hadis kelas B. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jawaban nomor 1 itu as'adun nasi bisyafaati yaumal qiyamati man qala la ilaha illallahu kholisun min qalbihi aw nafsihi. Baik, pertanyaan nomor 2. Jarak diutusnya aku dengan hari kiamat seperti 2 jari. Ini beliau memberikan isyarat dengan kedua jarinya, jari telunjuk dan jari tengahnya. Lalu ia meregangkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, ada makna mendalam dalam hadis ini. Hadis ini itu memberikan sebuah makna tersirat tentang seberapa dekatnya kita terhadap hari kiamat. Dalam hadis tersebut dikatakan bahwa jarak antara kita dengan hari kiamat hanya sedekat jarak antara jari manis dan jari tengah, seperti ini. Di waktu yang tidak akan terasa dan singkat ini harus mempersiapkan segala bekal kita untuk kelam selanjutnya, menuju persidangan akhirat Allah yang paling terbesar, karena hari kiamat akan datang tanpa terasa dan begitu singkat. Kiamat juga terbagi ke dalam 2, ada kiamat sugro dan ada kiamat kubro. Nah, tanda-tanda kiamat sugro itu ditandai seperti adanya terjadinya kerusakan di bumi, di dunia yang dilakukan oleh kecerobohan manusia, seperti terjadinya gempa bumi, tanah longsor, kematian seseorang, dan kebakaran. Sedangkan kiamat kubro itu ditandai dengan kerusakan yang besar dan tidak akan ada yang bisa menahannya dan tidak bisa diperbaiki kembali. Seseorang tidak akan lagi diterima taubatnya dan tidak akan lagi diterima ampunannya jika sudah menghadapi kiamat kubro. Ini di kiamat inilah itu kehidupan semua semesta akan berakhir dan tidak akan ada lagi kembali kehidupan kecuali di surganya Allah bagi orang-orang yang soleh dan neraka bagi orang-orang yang tidak mengikuti perintah Allah selama hidupnya. Tanda-tanda kiamat kubro ditandai dengan 1. Munculnya fitnah. Yang kedua juga ada banyaknya bermunculan orang yang mengaku sebagai nabi, maksudnya adalah nabi palsu. Terus juga banyak kebohongan dan saksi palsu. Terus juga perbuatan riba yang merajalela. Terus yang kelima juga ada hilangnya ilmu pengetahuan dan tersebarnya kebodohan. Bisa kita refleksikan dalam kehidupan saat ini bahwasannya tanda-tanda kiamat kubro sudah banyak terjadi dan terasa di kehidupan umat saat ini. Maka dari itu, persiapkan segala bekal akhirat karena kiamat tidak akan pernah kita tahu kapan datangnya. Jawaban nomor 3. Iza zakhala ahlu jannah al jannatu, ketika penduduk surga telah masuk ke dalam surga, qala yaqulu lahu tabarakallahu wa ta'ala, maka Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, turiduna syai'an azidakum, maukah kalian aku berikan tambahan? Fayaquluna, mereka menjawab, alam tubayyit wujuhuna, bukankah engkau telah memutihkan wajah-wajah kami? Alam tuzikhilnal jannata, bukankah engkau telah memasukkan kami ke dalam surga? Watun jina minan nar, dan menyelamatkan kami dari neraka. Qala, Rasulullah SAW bersabda, fayakshiful hijaba, maka dibukalah hijab, fama atau syai'an ahabbu ilaihim, tidak ada sesuatu apapun yang lebih mereka cintai, minan naziri ila rabbihim, daripada melihat kepada Rabb mereka, azza wa jalla, yang mulia dan agung. Tumma salah hadihil ayat, kemudian Rasulullah SAW membaca ayat ini, ilal lazina ahsanu husna, bagi orang-orang yang berbuat baik ada pahala yang terbaik, yaitu surga dan tambahannya. Jawaban nomor 4. Dalam hadis ini digambarkan mengenai siksaan yang paling ringan untuk penghuni neraka itu adalah menggunakan sandal yang membuat otak-otak mereka itu mendidih. Bisa kita bayangkan begitu menakutkannya hukuman tersebut. Padahal ini adalah
hukuman yang paling ringan di dalam neraka. Tidak terbayangkan juga gitu ya untuk hukuman-hukuman yang berat hingga yang paling berat. Begitu menyeramkan sekali, dan berarti bakal banyak siksaan-siksaan yang lebih pedih dari ini, dan mungkin tidak akan pernah kita bisa bayangkan seperti apa hukuman paling berat untuk siksaan penghuni neraka yang lainnya. Segitu. Mungkin sekian jawaban-jawaban dari UAS hadis kelas B. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.